Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta kader yang tak patuh instruksi memenangkan Ganjar Pranowo agar mundur. Siapa nanti yang tidak turun, Ibu tahu loh, Ibu tahu. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Survei Indometer dilakukan 10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Jokowi sukses bikin Fadlizon jadi kayak badut. Dendam si Zong sudah diubun-ubun. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia, yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Dan per 27 Juli yang lalu 34.000 hektar lahan sudah bisa dibeli. Nggak ada gratisan di sana. Urgensinya di mana? Kalau kita ini kelebihan banyak uang, kalau uang kita ini banyak kayak negara Qatar, kita pindah-pindahin kemana aja bisa. Nah, urgensinya di mana? GDP per kapita kita cuma 3.500, uang juga pas-pasan, BPJS aja kita defisit, susah membayar utangnya, utang luar negeri kita meningkat. Kok mau pindah ibu kota itu di mana itu logikanya gitu? Ada apa dengan Jakarta? Jakarta menurut saya nggak ada masalah. Ya, ini kan sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Saya ingin sampaikan bahwa keberadaan ibu kota ini bukan saja menguntungkan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Keuntungan itu tidak ada secara pribadi masing-masing, tetapi adalah keuntungan bagi seluruh bangsa kita. Hati-hati yang tidak setuju, bisa pendek umurnya.
Selama ini si Fadlizon dikenal sebagai politisi yang paling nyinyir terhadap Presiden Jokowi. Yep, nyinyir bukan kritis. Akan jadi kewajaran apabila seorang anggota dewan menjadi kritis terhadap pemerintah. Memang itu salah satu tugasnya, yakni mengawasi jalannya pemerintahan. Namun Fadlizon ini sepertinya tidak tahu etika. Yang dia tahu utak-utik malah lebih ke pribadi Presiden Jokowi. Bahkan sampai ke keluarga Presiden Jokowi loh ya. Fadlizon juga tidak malu memakai fitnah ketika menyerang Presiden Jokowi. Masih ingatkan dengan video lagu Potong Bebek Angsa yang diunggah Fadlizon, yang liriknya diganti dengan tuduhan bahwa lawan politik Prabowo adalah PKI. Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi? Namun bagi Fadlizon, kelakuannya mengunggah dan menyebarkan fitnah itu merupakan bentuk kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. Apalagi sebagai anggota DPR RI, Fadlizon punya hak imunitas berdasarkan undang-undang. Enak bener ya? Karena nggak bisa dituntut, maka Fadlizon merasa bebas seenak perutnya menebar nyinyiran terhadap Presiden Jokowi. Bahkan hingga sekarang, walaupun sekarang Partai Gerindra menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, tetap aja Fadlizon nyinyir terus akan dia bukan bagian dari Partai Gerindra. Aneh memang, tapi begitulah kenyataannya. Entah Partai Gerindra memang main dua kaki, atau Fadlizon ini punya senjata rahasia sehingga tidak bisa dikutik-kutik oleh Gerindra. Tapi tenang, ternyata ada saatnya ketika gantian Presiden Jokowi yang berhasil mempercundangi Fadlizon, membuat Fadlizon ditertawakan bak seorang badut yang sedang berusaha bujuk. Karena mungkin saja lah. Ini terkait dengan pemindahan ibu kota negara yang undang-undangnya baru saja disahkan pada 18 Januari kemarin. Pengesahan ini saya kira telah membuat berbagai pihak kaget dan panik karena siapapun tahu bahwa segala proyek pembangunan di tangan Presiden Jokowi akan berjalan dengan lancar. Yang sudah mangkrak pun warisan presiden sebelumnya bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi, apalagi pemindahan ibu kota negara. Dan ketika wacana pemindahan ibu kota negara mulai terdengar pada tahun 2017, mungkin para lawan politiknya masih menganggap enteng atas kekuatan dan kinerja Presiden Jokowi dalam merealisasikan wacana itu. Apalagi wacana yang sama sempat muncul, bahkan sempat dikaji di pemerintahan Presiden sebelumnya, SBY. Namun tidak ada kelanjutannya. Waktu itu Presiden Jokowi masih diragukan kemampuannya. Tak ada yang menyangka bahwa Presiden Jokowi akan memenangkan Pilpres 2019 dan menjabat hingga 2 periode. Beberapa hari setelah hari H Pilpres 2019, Presiden Jokowi kembali mengagetkan para lawan politiknya dengan membuat keputusan memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Waktu itu hasil resmi Pilpres 2019 belum ada, tapi hasil quick count sudah menunjukkan kemenangan Presiden Jokowi atas lawannya Prabowo. Prabowo dan Partai Gerindra akhirnya bergabung dengan Partai Koalisi Pengusung Presiden Jokowi dan menjadi bagian dari pemerintahan RI. Dan dengan demikian berarti Partai Gerindra juga mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara. Tentu saja buktinya Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad maju ke depan media membantah tuduhan para lawan politik Presiden Jokowi bahwa pengesahan undang-undang pemindahan ibu kota negara terkesan tergesa-gesa. Dasko pun panjang lebar membantahnya. Bahkan dalam soal nama Nusantara yang jadi nama ibu kota baru, fraksi Gerindra menganggap bahwa itu sebagai penghargaan buat Presiden Jokowi. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dari fraksi Gerindra, Kamrus Samad, yang menegaskannya. Menurut Kamrus Samad, pemberian nama Nusantara adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada Presiden Jokowi karena beliaulah Presiden RI yang mampu dan berani untuk mewujudkan terobosan besar ini, di mana perencanaan pemindahan ibu kota negara telah diwacanakan sejak era Presiden Soekarno. Begitu besar dukungan Partai Gerindra terhadap langkah-langkah yang diambil Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota negara. Namun anehnya, Fadlizon justru nyinyir lagi, menyatakan tidak setuju dengan nama Nusantara. Alasannya bahwa Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia. Artinya kurang cocok jika dipakai sebagai nama satu wilayah ibu kota saja. Dia juga berusaha menyindir Presiden Jokowi dengan mengusulkan agar ibu kota negara yang baru itu diberi nama Jokowi. Tampak sekali upaya Fadlizon untuk memojokkan Presiden Jokowi, membuat Presiden Jokowi tampak berbuat salah, membuat Presiden Jokowi seakan menjadi orang yang tidak pintar dalam memilih nama ibu kota negara. Padahal pemilihan nama ibu kota baru sudah melibatkan banyak ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar. Seorang ahli sejarah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Asfi Warman Adam, menyatakan nama Nusantara sudah dipakai sebagai nama lain dari Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara di era 1920-an. Nama Nusantara, kata Asfi, akan membuat orang mengasosiasikan dengan ibu kota yang berada di tengah-tengah pulau Indonesia. Sudah cocok, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Sedangkan sejarawan dari UGM Sri Margana menyatakan nama Nusantara itu netral, berangkul semuanya.
Dari segi lokasi Kalimantan di tengah-tengah kepulauan Indonesia maupun dari segi konsep geopolitik Majapahit yang diadopsi menjadi wawasan Nusantara. Sementara itu, menurut sejarawan Samarinda, Kalimantan Timur Nusantara adalah nama asli Kerajaan Kutai Kertanegara. Dulunya merupakan nama wilayah bakal ibu kota baru sebelum dicetuskannya nama Kutai. Artinya sudah cocok dong menjadi nama ibu kota baru, gak asal ambil dan pilih seperti yang dituduhkan oleh si Fadlizon. Para anggota DPR RI dari fraksi lain pun mengecam kelakuan Fadlizon, seperti dari fraksi Golkar dan fraksi P3, sama-sama mempertanyakan mengapa Fadlizon tidak bersuara ketika rancangan undang-undang ibu kota negara masih dalam pembahasan, juga menyuruh agar Fadlizon mengadu ke partainya sendiri Gerindra. Waktu pembahasan diam-diam saja, sesudah disahkan baru ribut. Apa yang kau cari, Fadlizon? Yang dengan telak menohok Fadlizon adalah reaksi dari fraksi PDIP. Junimat Girsang dari fraksi PDIP mempertanyakan apakah Fadlizon perlu diberi buku sejarah. Dia juga menyuruh sekalian Fadlizon pertanyakan saja kenapa nama gedung DPR RI itu Nusantara hingga Nusantara 3. Inilah yang membuat Fadlizon jadi tertawaan netizen. Masa anggota dewan ini lupa sama nama gedung DPR RI? Saking nafsunya mau menyerang Presiden Jokowi, sampai tidak terfikir kalau serangannya justru akan berbalik kepada dirinya. Berbalik jadi tertawaan, Fadlizon seakan terjebak dengan nyinyirannya sendiri. Maksud hati mau bikin Presiden Jokowi terlihat bodoh. Tapi apa daya, akhirnya malah Fadlizon yang tampak bodoh dan lucu seperti badut, menyerang nama Nusantara yang jauh di Kalimantan sana, sampai terlupa bahwa dirinya ngantor tiap hari di gedung yang bernama Nusantara. Mungkin Fadlizon memang berniat ngelawak karena stres gagal terus untuk menyerang Presiden Jokowi. Fadlizon ini memang gak pantas eksis dan menjabat di DPR karena dia adalah benalu bagi NKRI dan duri yang ujungnya beracun. Dengan lidahnya yang meracuni rakyat dengan berbagai retorika yang sejatinya tak mendukung persatuan bangsa. Apa yang diperjuangkannya di DPR selain membela kepentingan Prabowo dan perutnya supaya tambah tambun dan makmur serta sejahtera? Dalam video propaganda terungkap pernyataan Fadlizon yang menyatakan simpatinya bagi pendemo dan perusuh yang disebutnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dia juga mendukung diadakannya munajat atau doa bersama untuk mengenang para pejuang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Well. Memperjuangkan junjungannya yang lagi pergi ke luar negeri. Atau apa yang diucapkan oleh Fadlizon ini adalah pembenaran atas tindakan mereka. Karena itulah ucapan si Fadlizon sangat berbahaya karena provokasinya terus berjalan meracuni publik. Selama ini si Fadlizon dikenal sebagai politisi yang paling nyinyir terhadap Presiden Jokowi. Yep, nyinyir bukan kritis akan jadi kewajaran apabila seorang anggota dewan menjadi kritis terhadap pemerintah. Memang itu salah satu tugasnya, yakni mengawasi jalannya pemerintahan. Namun Fadlizon ini sepertinya tidak tahu etika. Yang dia tahu utak-utik malah lebih ke pribadi Presiden Jokowi, bahkan sampai ke keluarga Presiden Jokowi ya. Fadlizon juga tidak malu memakai fitnah ketika menyerang Presiden Jokowi. Masih ingatkan dengan video lagu Potong Bebek Angsa yang diunggah Fadlizon, yang liriknya diganti dengan tuduhan bahwa lawan politik Prabowo adalah PKI. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.